tidak ada yang tahu satupun di antara kita tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Nggak ada yang tahu, Pak. Apa yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar? Bukan bunyi, bukan warna, bukan sosok yang namanya malam Lailatul Qadar itu. Terlepas dari semua sosok yang kita bayangkan, itu bukan malam Lailatul Qadar. Sehingga di dalam Al-Quran ini yang saya bacakan tadi, Allah melanjutkan pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kata Allah, ada nggak yang tahu, adakah yang tahu tentang malam Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sampai diulang pertanyaan itu, apakah kalian tahu tentang malam Lailatul Qadar? Bapak Ibu, menurut para mufassirin, kalau ada kata-kata pertanyaan dalam Al-Quran yang diulang-ulang, seperti mal qari'ah, hari kiamat, wa ma adraka mal qari'ah, hari kiamat, tahukah kalian tentang tentang hari kiamat itu? Kata para mufassirin, yang bisa menjawab tentang dahsyatnya, hakikatnya tentang hari kiamat cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma adraka mat-tariq. Pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Allah yang mampu menjawabnya. Karena itu dahsyatnya malam Lailatul Qadar, hakikatnya malam Lailatul Qadar hanya Allah yang Maha tahu. Nabi saja tidak tahu tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Cuma yang ada dalam hadis Nabi itu, Bapak Ibu, ciri-cirinya malam Lailatul Qadar setelah terjadi. Makanya itu ciri malam Lailatul Qadar diketahui setelah terbit matahari. Mataharinya tidak panas saat naik sepenggalahan pada saat waktu pagi. Malam itu hening sepi. Lailatun balijah. Tidak ada suara apapun yang dirasakan, yang bersangkutan, yang ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Meskipun di kanan kirinya ada suara motor, suara kontainer, suara orang berteriak-teriak, tapi bagi orang yang merasakan malam Lailatul Qadar, dia akan merasakan sesuatu yang sepi, sunyi, damai di saat malam turunnya malam Lailatul Qadar itu. Tidak bisa digambarkan. Sehingga penggambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qadar hanya menggambarkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kalian apa yang maksud dengan malam Lailatul Qadar? Allah yang menjawabnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Wa ma adraka ma alfun. Ada nggak tahu kita di antara kita 1000? 1000 zaman kita mungkin ya 1000 tiga angka, tiga digit. Tapi 1000 di zaman itu angka yang tak terhingga. Sehingga malam Lailatul Qadar itu bukan kebaikannya 83 tahun seperti yang sering kita hitung-hitung. Tapi malam Lailatul Qadar itu adalah boleh jadi 1000 malam, boleh jadi 1.000.000 malam, boleh jadi 1 miliar malam, boleh jadi tanpa batas yang dirasakan oleh kita semua. Menjangkau kehidupan masa lalu, menjangkau kehidupan sekarang, menjangkau kehidupan nanti, bahkan sampai di akhirat. Itulah malam Lailatul Qadar. Makanya Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya membumikan Al-Quran, ada 3 makna dari yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar diartikan Al-Qadar, artinya malam penentuan. Artinya di malam itu Allah tentukan siapa hamba-hamba yang mulia.
Allah tentukan malam itu siapa hamba-hamba yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang mulia. Makna yang kedua, kata Profesor Dr. Quraisyab, malam itu adalah malam pelantikan bagi seorang hamba. Melalui pelantikan, makanya malaikat Jibril turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat Jibril sendiri turun. Sampai dikatakan malam Lailatul Qadar itu malam sempit. Malam sempit artinya saking sempitnya malam itu karena malaikat yang di langit semua turun menyaksikan pelantikan hamba-hamba yang dimuliakan pada malam hari itu di malam Lailatul Qadar. Sehingga Bapak Ibu akan terlihat orang yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar di ruhaniyahnya, dalam jiwanya sendiri, dalam sanubarinya sendiri, insya Allah berubah hidupnya setelah Ramadan. Rezekinya jauh lebih baik, kehidupan rumah tangganya jauh lebih baik, ibadahnya jauh lebih baik, perilakunya jauh lebih baik, semuanya jauh lebih baik. Khairum min alfi syahrin. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai terbitnya fajar kematian, sampai terbitnya matahari di akhirat, sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kenikmatan ruhaninya dapat kita rasakan di malam Ramadan ini, di penghujung dari malam Ramadan ini. Inilah malam puncaknya, maka mari kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang utama. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bacaan apa yang aku akan baca di malam Lailatul Qadar?" Kata Nabi, "Wahai Aisyah, bacalah ini. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar." Sehingga Bapak Ibu di malam 10 pertama ini, di 10 terakhir ini, lazimkan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang terus. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu bukan zikir menjelang maghrib, bukan. Cuma dilazimkan menjelang maghrib, karena itu di masa-masa penuh dengan ketenangan. Mari begitu di malam-malam seperti ini, mari lazimkan itu, kalimat istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wadah hati kita semakin luas, semakin bersih. Allah berikan cahaya ruhani dalam hati kita. Allah turunkan Quran dalam hati kita berupa pengetahuan dan ilham yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi kita orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, semoga Allah berkahi kita semuanya. Allah menuntun kita di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pertemuan yang indah, pertemuan yang kita nanti-nantikan, pertemuan yang sangat membahagiakan bagi perjalanan panjang kita. Akhir kalam, lebih kurangnya mengingatkan, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.